Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Maka Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardi walakin kadzdzabu fa ahaznahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Al-Quran surat Al-A'raf ayat 96. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita berada di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mewujudkan rasa penghambaan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat atas junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan pengikut-pengikutnya sampai akhir zaman. Alhamdulillah, kita sudah berada di subuh yang ke-29 di bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhir daripada Ramadan dan cita-cita kita sangat mulia. Terima kasih. Tadi ada yang lewat. Jadi kita perbaiki dulu, Pak. Akhir dari Ramadan itu adalah la'allakum tattaqun. Yang kita mau raih itu adalah ketakwaan. Jadi nanti akhir daripada Ramadan, keluar kita dari Ramadan, keluar kita dari perhelatan perlombaan di bulan Ramadan, kita membawa namanya la'allakum tattaqun. Beda orang-orang yang sudah tereliminasi. Jadi kita ini semua adalah ada peningkatan, Pak. Jadi ibarat orang yang bertakwa itu membuat semacam gambar piramida. Ada peningkatan sampai ke ujungnya piramida itu dan mengakhiri hidupnya dengan husnul khotimah. Jadi dia pantang mundur, Pak, sampai ke puncak piramida itu. Itu orang yang bertakwa. Gambarannya orang yang bertakwa. Sama juga kita ini perhelatan di bulan Ramadan, kita tidak mau tereliminasi. Ada spirit untuk menggapai la'allakum tattaqun. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai mukaddimah tadi di surat Al-A'raf ayat 96, Allah menjanjikan buat orang-orang yang bertakwa secara kolektif, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardi. Dan ini viral, Pak, yang selalu diungkapkan oleh Gubernur Sulawesi Tengah. Jadi Allah sudah menjadikan pasti kami menurunkan berkah dari langit dan dari bumi. Dan dia berawal
dari sholat berjamaah. Memang kalau kita pikir Pak, orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang memelihara sholatnya, karena sholat itu adalah tiangnya agama. As-salatu imanuddin. Salat itu adalah tiang agama. Nah, untuk memperbaiki konstruksi ketakwaan kita itu berawal daripada salat. Salat 5 waktu. Jangan kita abai tentang salat 5 waktu. Jadi dia berawal dari situ, Pak. Jadi dia instruksikan semua kepala-kepala dinas, kalau kamu rapat, hentikan rapat itu sebelum 30 menit waktu sholat. Jadi begitu disiplin dia, Pak. Kapan ada kepala dinas abai terhadap peraturan ini, dipecat, diganti, di rolling. Coba bayangkan, Pak. Dan kita lihat pengalaman, Pak, di Madinah, di Mekah, kalau azan sudah berkumandang, itu tidak ada lagi aktivitas kecuali memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba bayangkan, Pak, azan itu ada kalimat-kalimat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Ini ujian, Pak, terhadap mental kita sebagai orang yang beriman. Di saat kumandang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, semuanya kecil. Hanya Allah yang Maha Besar. Dan itu diulang 4 kali, Pak. Dan kita mau lagi kembali merujuk tentang eksistensi orang yang beriman. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya sebenarnya orang-orang yang beriman itu adalah saat disebut nama Allah, ada getaran di hatinya, ada sinyal di hatinya. Ada getaran, Pak, nyambung dari suara azan dengan hatinya, karena dia orang yang beriman, tidak lalai, tidak abai. Jadi dia memenuhi panggilan itu, bergegas memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang yang beriman. Jadi kita ambil lagi ilustrasi. Kalau HP itu dihubungi tidak ada getaran, tidak ada sinyal, berarti itu HP rusak itu. Ya kan? HP rusak. Jadi kembali kita mengintrospeksi bagaimana nilai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat dikumandangkan itu azan. Dan berkah betul, Pak, kalau kita penuhi panggilan azan. Setelah itu ada kalimat-kalimat tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu diperdengarkan lagi kepada kita di saat kita berjanji di hadapan Allah dan Rasulnya, di saat kita mau masuk Islam. Ada lagi panggilan hayya 'alas shalah, mari salat. Muazzin itu hanya melafazkan, Pak, pada hakikatnya adalah panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ada janjinya hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan. Ada kemenangan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita abai tentang janji Allah? Di mana kualitas keimanan kita?
Bupati saja yang panggil kita bergegas, gitu. Apakah lagi ini Allah? Jadi di situ dinilai keimanan kita. Sebagaimana Umar bin Khattab, kalau kamu mau lihat kebaikan seseorang, lihat pada salatnya, ya kan? Lihat pada salatnya. Jadi ibarat salat ini adalah barometer, Pak, alat ukur untuk menilai kualitas kebaikan seseorang. Lain lagi kalau Imam Al-Ghazali, Pak, di bukunya Di Balik Ketajaman Mata Hati, berhati-hati tentang kebaikan orang yang tidak sholat. Orang yang tidak sholat itu menyimpan kemunafikan yang luar biasa dalam hidupnya. Jadi hati-hati, Pak, kalau ada orang yang baik lantas tidak sholat. Kan sekarang banyak, Pak, tidak usah sholat, yang penting baik. Sampai ada orang, Pak, yang sudah kita yakini orang-orang yang intel, orang jujur, ternyata jauh dari agama, Pak. Adakah yang viral itu, Pak? Mantan menteri, dia dikenal juga jujur, baik pada saat dia jadi menteri. Ujung-ujungnya agama itu katanya tidak perlu, yang penting kita baik. Tidak usah kita sebut namanya, terlalu fokus kita nantinya. Ini bulan Ramadan, Pak. Tapi ini kenyataan yang terjadi dalam hidup kita. Agama tidak perlu, yang penting kita baik. Baik apa manusia kalau tidak sholat, Pak? Baik apa manusia? Coba kita renungkan, Pak. Kita berpikir, baik apa manusia itu kalau tidak sholat? Jangankan kita manusia biasa, sama dengan dia, kepada Allah sudah dihianati. Allah dan Rasulnya dihianati. Padahal dia sudah berjanji komitmen di hadapan Allah dan Rasulnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Janji itu kan perlu wujudnya, perlu realisasinya. Mana realisasinya dari janjimu di hadapan Allah dan Rasulnya? Nonsen, omong kosong, Pak. Apatah lagi kita, ya kan? Jadi berhati-hati, Pak. Kalau ada orang yang tidak sholat baik sama kita, pasti ada udang di balik batu. Pasti dia menginginkan kebaikannya itu melebihi daripada kebaikannya kepada kita. Itu sarannya Imam Al-Ghazali, Pak. Dan kita juga bisa berpikir. Jadi jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan agama, karena agama adalah nilai-nilai spiritual kita. Manusia itu diciptakan dalam dua dimensi, dimensi fisik dan dimensi ruh, yang dikenal dengan jasmani dan rohani, spiritual dan material. Jadi harus kedua-duanya ini balance, Pak, seimbang. Kapan hanya satu yang kita penuhi, yang lainnya menderita. Dan ini yang terjadi di negara-negara maju. Kemajuan teknologinya, peradabannya, kejujurannya, tapi jauh dari agama, kosong, Pak, hampa dia punya jiwa. Kecerdasan spiritualnya tidak ada. Dia hanya mengandalkan kecerdasan intelektualnya, pincang tentang kecerdasan spiritualnya, sehingga kecerdasan emosionalnya buruk. Kan begitu, Pak, harusnya seimbang antara kecerdasan spiritual, kecerdasan intelektual.
sehingga melahirkan kecerdasan emosional, moral, akhlak. Coba bayangkan Pak, majunya teknologi tapi stres manusia Pak. Stres manusia karena tidak terpenuhi jiwanya. Beberapa hari yang lalu saya buka bersama, ada saya punya bekas murid dari Jepang, karena dia bekerja di Jepang, dia kembali libur ke sini. Jadi saya tanya, pas dia di Tokyo Pak kerjanya, dia berlibur, jadi saya coba tanya dia, di Jepang itu kan maju, lihat disiplinnya maju, jujurnya maju, tapi tingkat stresnya Pak luar biasa. Di sana kalau pulang kerja pasti nginap, mampir dulu bukan di kafe Pak, tapi di bar-bar, minum alkohol untuk menghilangkan stres hidupnya, baik laki-laki maupun perempuan. Suami istri Pak pergi minum. Coba bayangkan Pak. Dan anak-anak pelajar di sana itu sudah bukan hal yang tabu Pak. Di pinggir-pinggir jalan itu minum sama-sama temannya, minum alkohol untuk menghilangkan stres. Dan memang tingkat bunuh diri di sana juga luar biasa. Dan hampir katanya setiap hari itu ada orang bunuh diri di Tokyo itu Pak. Saya tanya, bagaimana caranya bunuh diri? Langsung saja dia lompat masuk ke rel kereta api, hancur dia. Coba bayangkan Pak, tingkat stresnya orang. Dan di sana di Jepang sudah hampir orang tidak mau apalagi berkembang biak Pak. Lebih bagus dia kumpul kebo kan. Jadi kalau ada orang sudah kenal sama kenal, lebih bagus dia kumpul kebo dulu. Coba bayangkan, karena tidak ada agama yang menetralistisir. Nanti di usia-usia 30-an dan dia enggan Pak mau berkembang dengan keturunan, katanya repot. Dan di sana juga ada budaya kalau orang sudah tua dibawa ke hutan Pak, menyusahkan saja itu memelihara orang tua. Tingkat stresnya Pak itu di Jepang Pak, negara maju kita lihat. Dan menurut statistik Jepang Pak, itu sudah ada jutaan rumah kosong Pak, ditinggal mati pemiliknya, keturunannya juga tidak ada, ahli warisnya tidak ada Pak, tidak ada keturunannya Pak. Dia itu lebih senang memelihara anjing daripada manusia. Bahkan menurut informasi Ustaz Dahsyat Latif, ada orang di Jepang itu dia memelihara anjing 5 Pak. Ditanya katanya, kenapa lebih cenderung memelihara anjing daripada keturunan kalian? Dia bilang, kalau saya memelihara anak, saya tua nanti saya dibawa ke hutan saja, disimpan. Coba bayangkan Pak, kalau orang Malaysia bilang laskar tak berguna. Jadi pensiun-pensiun di sana itu Pak, aduh, sudah. Dan saya juga baru-baru ini saya buka YouTube, ada perkampungan kumuh, padahal ini Jepang Pak, dan bahkan banyak rumah-rumah yang kosong itu. Kenapa di pinggir-pinggir jalan itu pasang tenda? Itu rata-rata orang tua Pak, tidak dipelihara sama anaknya, dan juga rata-rata tidak ada keturunannya. Luar biasa. Ini negara maju ini Pak, negara modern. Makanya pelihara agama, ya kan? Karena memang kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 2 dimensi, jasmani dan rohani, supaya kecerdasan emosional kita itu baik. Kita bersyukur Pak, orang tua masih diberikan
umur panjang, kita bisa memeliharanya dengan baik, sebagaimana Dia memelihara kita waktu kecil. Dan ada doa yang senantiasa kita lantungkan, Rabbi ghfirli wali walidayya, ya Allah, kasihani kami dan kasihani kedua orang tua kami, sebagaimana Dia telah mengasihani kami sejak kecil. Masa kita berdoa kepada Allah, kasihani orang tua kami, lantas kita tidak kasihani orang tua? Omong kosong lagi ini. Kan begitu, Pak. Makanya kita ajari anak itu tentang doa ini, Pak, supaya nanti ada pengertiannya. Bagaimana kita mengasuh, mendidik mereka, mulai dari kandungannya, dalam kandungan kurang lebih 9 bulan diproses dalam kandungan, lahir disusui, 2 tahun diasuh, Pak. Itu pengertian yang selalu kita tanamkan ke dalam anak kita, sehingga dia besar, tumbuh dewasa, menjadi orang tua, dia bisa juga pelihara kita. Bersyukur kita, Pak, diberikan orang tua panjang umurnya. Jangan dibawa ke hutan. Itulah detik-detik terakhir daripada pengabdian kita kepada orang tua. Dan ini budaya, Pak, di Jepang. Jangan jadikan budaya. Makanya agama turun untuk menjadi penyejuk batin kita. Jadi kedua-duanya itu harus kita penuhi. Jangan hanya materialnya saja, Pak. Jangan hanya pandai mencari rezeki, tapi tidak pandai menenangkan rezeki itu. Jadi kita berawal dari salat 5 waktu, sebagaimana yang dicanamkan oleh gubernurnya Sulawesi Tengah. Mudah-mudahan ini menjadi semua pelajaran buat pemimpin-pemimpin daerah di seluruh Indonesia, sehingga menjadi negeri kita menjadi baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, karena salat yang dipelihara. Nah, kita kembali lagi kepada nilai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah bertakwa, semua jadi aman. Allah sudah memastikan, Pak, pasti kami akan turunkan berkah dari langit dan dari bumi. Kalau kita bertakwa secara kolektif. Bagaimana kalau kita bertakwa secara pribadi atau individu? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia keluar dari permasalahan hidupnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka kami akan berikan rezeki dari arah yang tidak pernah disangka-sangka. Berkah semua, Pak. Jadi jangan takut, Pak. Miskin kalau kita awali sholat itu dengan tepat waktu, karena kita akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dari arah yang tidak pernah kita sangka-sangka, Pak. Kecuali kalau aktivitas itu emergensi, Pak. Contohnya dokter sementara operasi, kalau tinggalkan operasi ini mengakibatkan nyawa, bisa secara prediksi bisa melayang ini, Pak. Jadi selesaikan dulu. Tapi kalau kita dalam keadaan tidak aktivitas emergensi, kenapa? Apa salahnya, Pak? Kita tinggalkan dulu aktivitas, baru kita menuju dengan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Menjaga sholat, Pak. Dan ini sudah dibuktikan para anak-anak kedokteran di Universitas Pajajaran, Pak, dengan menyebutkan definisi
Medical Islam Ashifa, dan dia meneliti Pak, di setiap waktu-waktu salat itu ternyata ada korelasinya dengan kesehatan mental dan fisik kita. Coba bayangkan Pak, jadi tidak sia-sia Allah itu memberikan waktu-waktu salat, dan wajib di saat itu Pak. Jadi ada korelasinya Pak, ada hubungannya dengan kesehatan mental dengan kesehatan fisik. Dan anak Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran, dia menemukan Pak, di setiap waktu-waktu salat itu ada kesehatan. Ternyata Pak, di saat waktu-waktu salat itu penurunan kualitas fisik kita dan mental kita perlu dicas, perlu diberikan spirit lagi. Ternyata demikian Pak, luar biasa. Jadi di waktu-waktu salat, waktu duhur, istirahat dulu, cas dulu spiritual kita, fisik kita. Waktu asar, istirahat dulu, cas dulu lagi supaya lebih semangat lagi. Waktu maghrib, cas lagi. Waktu isya, cas lagi. Lebih-lebih lagi di waktu subuh Pak, luar biasa berkah yang di waktu subuh itu Pak, di waktu fajar. Dan ini berbagai penelitian Pak, ternyata luar biasa di waktu subuh itu. Sehat mental kita, sehat fisik kita, berkah luar biasa. Sehingga ayam itu tidak ada yang tidur subuh Pak. Dan berkahnya luar biasa itu ayam Pak. Nah, manusia dibangunkan di waktu fajar. Bahkan ditambah lagi, as-salatu khairum minan naum. Salat lebih bagus daripada tidur. Jangan dibalik, tidur lebih bagus daripada salat. Dan ada lagi, setelah salat subuh tidur lagi. Ini merusak lagi Pak. Jadi awali ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perbaiki salat. Dan Allah sudah mengatakan juga Pak, hadzibu wassalati, pelihara semua salatmu. Apakah itu salat sunnah? Lebih-lebih lagi salat 5 waktu. Dan kerjakan karena Allah dengan khusyuk. Caranya bagaimana khusyuk Pak? Kita mengerti apa yang kita ucapkan, kita paham apa yang kita ucapkan, sehingga bersinergi apa yang kita ucapkan, bersinergi di pikiran karena kita mengerti, bersinergi di hati karena kita paham apa yang kita ucapkan, gitu? Sehingga merupakan power, kekuatan menuju inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia belajar dari masa lalu dan masa sekarang dan masa akan datang. Visioner namanya. Dan begitu juga Al-Qur'an, banyak bercerita tentang sejarah. Dan berpikir saat sekarang dan akan datang. Kan ada nyanyiannya dulu itu Pak. Ada, saya sering juga dengar itu. Ingatlah teman dari mana dan di mana mau ke mana. Ingatlah dunia ini fana, hanya Tuhanlah yang bakal. Jadi orang bertakwa itu dia belajar dari masa lalu. Dan dia berpikir saat sekarang menuju masa akan datang.
Itu orang bertakwa, tidak vakum, tidak pasif. Itu orang bertakwa, Pak. Saya berikan lagi satu ilustrasi, Pak. Orang yang bertakwa itu penuh dengan visioner ke depan, kemajuan masa depan, karena dia membuat semacam piramida untuk mau naik ke puncaknya, pantang mundur ke belakang sebelum menghadapi di puncak itu. Jadi ada cerita, Pak, begini. Ada beberapa sales pakaian. Sales pakaian itu dibawa ke Papua untuk cek in recheck sebelum didatangkan barang fashion, pakaian. Jadi ada orang yang pesimis melihat orang Papua itu tidak berpakaian. Wah, tidak cocok kita ini jadi sales pakaian di sini. Ada orang yang bertakwa, Pak, penuh dengan harapan ke depan. Ini yang cocok ini. Saya sebagai sales pakaian, orang tidak berpakaian, maka saya harus datangi dia. Berusaha bagaimana dia bisa berpakaian. Laku pakaiannya, Pak. Itu orang visioner, Pak. Orang yang bertakwa. Beda kalau orang pesimis. Sama juga orang pesimis melihat keadaan sehingga dia menyerahkan dirinya dengan keadaan. Ustaz, sekarang susah, Pak, mencari barang yang halal. Jangankan yang halal, yang haram pun susah didapatkan. Masya Allah, luar biasa. Padahal kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dititip di muka bumi ini, ada arti dan maknanya dalam kehidupan kita. Bukan diri kita serahkan kepada keadaan, tapi kita yang mengubah keadaan. Gitu? Kita yang harus mengubah keadaan, Pak. Coba kita belajar, Pak, terinspirasi waktu kita sa'i. Bapak-bapak yang sudah haji dan umrah pernah melaksanakan proses sa'i namanya. Start dari Safa ke Marwah. Simbol namanya Safa itu adalah kesucian, Pak. Marwah itu adalah kesuksesan. Jadi kita berangkat dari kesucian menuju kesuksesan. Dan kita disunahkan berlari kecil, semangat untuk mencapai kesuksesan. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena waktu sudah memberikan sinyal kepada kita, sehingga kita juga harus ada sinyal di hati kita. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada subuh hari ini bisa kita terinspirasi, bisa mengubah pribadi kita menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita meraih takwa di akhir Ramadan ini dengan la'allakum tattaqun. Ada perubahan dalam hidup kita, Pak. Ada peningkatan menuju piramida yang kita sudah gambarkan dalam diri kita, sehingga kita mengakhiri hidup ini dengan husnul khotimah. Lebih kurangnya mohon dimaafkan bila ada kebaikan yang kita rasakan, yang saya sampaikan itu semua datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau ada kekurangan dan hilaf, kembali kepada diri saya sebagai manusia biasa, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi